Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Ihsan Maulana Ibrahim, NPM 10090218076, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Tingkat Likuiditas Aset Bank Syariah di Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2021. Bicara mengenai peranan bank sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka tingkat kesehatan bank perlu dijaga agar masyarakat tetap percaya untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Oleh karena itu, likuiditas aset menjadi salah satu indikator kesehatan bank yang sangat penting. Likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi ketentuan bank sentral dan atau pemerintah. Likuiditas juga merupakan kemampuan dari bank untuk membiayai peningkatan aset yang sesuai dengan kewajiban pada saat jatuh tempo, seperti pada saat ditagih oleh para nasabah. Dalam penelitian ini, likuiditas bank yang digunakan yaitu dengan melihat indikator CAR. CAR yaitu membandingkan aset yang memiliki resiko di bank dengan modal yang dimiliki bank tersebut sebagai penanggung dari resiko yang dimiliki bank. Adapun faktor yang mempengaruhi dari rasio permodalan atau CAR yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Dana pihak ketiga ini bisa dimanfaatkan oleh bank menjadi suatu pendapatan dengan mengubahnya menjadi dana untuk pembiayaan yang menghasilkan laba. Pembiayaan ini akan meningkatkan resiko yang dimiliki oleh bank. Resiko tersebut harus bisa ditanggung oleh modal yang dimiliki bank. Dan yang selanjutnya, untuk variabel makroekonomi digunakan variabel LPE atau laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Untuk alur berpengaruhnya yaitu ketika LPE meningkat, maka daya serap ekonomi di masyarakat juga akan meningkat, yang dimana berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini akan berpengaruh terhadap tingkat tabungan yang akan meningkat pula. Tingkat tabungan yang meningkat, maka DPK atau dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank akan meningkat, dan dana ini akan dijadikan oleh bank sebagai biaya operasional untuk bank tersebut, termasuk biaya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat itu. Masyarakat yang pembiayaan yang meningkat akan meningkatkan risiko dari bank tersebut, dan modal harus bisa menanggulangi risiko tersebut. Adapun variabel inflasi, sama halnya seperti dana pihak ketiga, variabel inflasi juga berpengaruh terhadap sisi tabungan dari bank tersebut, di mana ketika inflasi meningkat, maka kecenderungan masyarakat akan cenderung untuk mengonsumsi atau akan mengurangi tabungan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan berkurang. Dana pihak ketiga yang berkurang akan menurunkan juga pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut. Pembiayaan yang meningkat akan meningkatkan pula resiko, pembiayaan yang turun akan menurunkan resiko dari bank tersebut, dan akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang diimplementasikan olehnya. Dari untuk mengetahui pengaruh dari dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut, yaitu berapa besaran pengaruh dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap capital adequacy ratio Bank Umum Syariah di Indonesia, dan bagaimana pengaruh dari dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap capital adequacy ratio. Peranan kesehatan bank akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Tingkat kesehatan bank ini dapat diperoleh dengan memanage atau memanajemen aset, manajemen likuiditas, dan manajemen liabilitas.
Adapun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada manajemen likuiditas yang dilihat dari variabel capital adequacy ratio, dan capital adequacy ratio ini dipengaruhi pula oleh faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini yaitu dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, di mana laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berpengaruh terhadap dana pihak ketiga, dan dana pihak ketiga akan meningkatkan pembiayaan lalu meningkatkan pula ATMR, sehingga besar kecilnya KAR akan tergantung oleh dana pihak ketiga yang dimiliki bank dan modal sebagai penanggungnya. Mengetahui besaran dari pengaruh dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, maka digunakanlah metode analisis kuantitatif regresi berganda atau biasa disebut ordinary least square. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan. Dan teknis analisis data digunakan dua, yaitu uji statistika dan uji ekonometrika. Uji statistika merupakan yang digunakan adalah uji T dan uji F, lalu koefisien determinasi R kuadrat. Dan uji ekonometrika digunakan 4 pengujian, yaitu autokolerasi, multikolinearitas, normalitas, dan heterokedastisitas. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa uji autokolerasi didapatkan hasil probabilitas chi-square sebesar 0,1647 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sebagai alfa, maka dapat dipastikan data tidak terjadi masalah autokolerasi. Untuk uji heterokedastisitas didapatkan nilai 0,524 dan itu lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05. Maka dalam estimasi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Untuk uji normalitas digunakan metode Jarque-Bera yang dimana didapatkan hasil probability yaitu 0,1465, yang dimana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 dan dapat dijelaskan bahwa dana pihak ketiga, LPE, dan inflasi terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk pengujian statistika digunakan uji T dan uji F. Pada uji T parsial didapatkan nilai probabilitas dari DPK atau dana pihak ketiga sebesar 0,0030 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dana pihak ketiga berpengaruh terhadap tingkat rasio permodalan yaitu KAR. Lalu untuk X2 yaitu LPE didapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,0034 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari alfa dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu 0,05, sehingga LPE berpengaruh signifikan terhadap capital adequacy ratio. Sedangkan dalam model estimasi yang saya didapatkan nilai probabilitas dari inflasi 0,58 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan 95%, sehingga inflasi tidak berpengaruh terhadap capital adequacy ratio. Untuk yang selanjutnya yaitu uji F simultan didapatkan hasil probabilitas F statistik sebesar 0,01 yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat kepercayaan 0,05 sehingga variabel independen yaitu dana pihak ketiga, laju pertumbuhan ekonomi, dan inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap capital adequacy ratio. Adapun hasil regresi berganda yaitu didapatkan hasil adjusted R square sebesar 0,615315 yang artinya bahwa capital adequacy ratio dapat dijelaskan oleh variabel dana pihak ketiga, LPE, dan inflasi sebesar 61%, sedangkan 39% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Dari hasil pada bab 4 didapatkan kesimpulan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap capital adequacy ratio dengan nilai probabilitas sebesar 0,030 yang berarti lebih kecil dari taraf kepercayaan yaitu 0,05. Dengan ini H0 diterima dan H1 ditolak, dan dilihat dari koefisien sebesar 0,42, artinya jika terjadi kenaikan
pada dana pihak ketiga sebesar 1%, maka CAR akan meningkat sebesar 0,42%. Yang selanjutnya, untuk variabel laju pertumbuhan ekonomi atau X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap capital adequacy ratio. Variabel laju pertumbuhan ekonomi didapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,034, yang dimana nilai ini lebih besar dari tingkat kepercayaan yang yaitu 0,05, dengan maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan dapat dilihat bahwa nilai koefisiennya yaitu minus 3,52840, artinya jika terjadi kenaikan pada LPS sebesar 1%, maka CAR akan menurun sebesar 3,5%. Adapun untuk variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap capital adequacy ratio. Dilihat dari hasil probabilitas inflasi yang sebesar 0,5, yang berarti lebih besar dari taraf kepercayaan 95% yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap capital adequacy ratio dikarenakan pada tahun 2009 BI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tentang kestabilan rupiah melalui stabilan harga yang dicerminkan oleh tingkat inflasi, dan BI telah menerapkan kebijakan moneter yaitu inflation targeting framework yang operasinya memperkuat aliran modal, sehingga resiko yang ditimbulkan oleh inflasi akan bisa diminimalisir oleh bank dengan memperkuat aliran modal. Untuk selanjutnya, adapun saran yaitu hasil estimasi yang diperoleh didapatkan bahwa dana pihak ketiga merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat likuiditas aset. Dengan demikian, bank harus mengoptimalkan dana pihak ketiga ini sebagai pembiayaan. Namun jangan melupakan sisi modal, karena peningkatan dari dana pihak ketiga akan meningkatkan resiko, dan resiko ini harus bisa ditanggulangi oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Bahwa penelitian ini hanya membahas pengaruh dari faktor eksternal, masih terdapat faktor internal, yang dimana faktor internal ini mungkin akan berpengaruh terhadap capital adequacy ratio dan likuiditas bank tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.